أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat duhur rahimakumullah, kita bersyukur masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita salat duhur dan kajian pada duhur. Saya masih melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat, bahwa nama-nama baik Allah, asmaul husna, itu hanya milik Allah. Seluruh kebaikan itu milik Allah. Siang ini kita akan melihat Allah disebut dalam Al-Quran Al-Hakim, dan juga disebut dengan Al-Hakam. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Allah Al-Hakam, Allah Zat yang menetapkan keputusan, yang menentukan hukum. Di banyak ayat ditegaskan, misalnya di surah Al-An'am ayat 18, Allah disebut wahwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wallahu azizun hakim, Al-Baqarah 228. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Wallahu alimun hakim, surah Nisa 26. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jamaah sekalian, ada ayat juga tadi, beberapa ayat menyebut Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Di ayat-ayat lain Allah disebut Al-Hakam. Misalnya, afa ghaira wahi abghi hakama, pantaskah aku mencari hakim selain Allah. Kemudian juga disampaikan di ayat lain, alaisallahu bi ahkamil hakimi, di surah At-Tin ayat 8. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? At-Tin ayat 8 ini nyambung dengan surah Al-Maidah ayatnya 50. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka akan mengambil hukum jahiliyah, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jamaah sekalian, dua nama ini menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam hukum Allah. Jadi betapa Allah hanya mempunyai hukum yang sempurna, hanya hukum Allah yang sempurna. Allah memutuskan hukum kepada para hambanya, semua manusia, memutuskan hukum di antara hamba sesuai keinginan dia. Tidak ada yang menolak hukumnya Allah, tidak ada yang bisa lari dari ketentuan Allah. Jamaah rahimahumullah, ada
penetapan hukum Allah itu berkaitan dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi hukum Allah itu sempurna, paling adil, paling baik, karena Allah itu alimun, maha mengetahui apapun perbuatan manusia, apapun kebenaran keburukan manusia, Allah mengetahui. Allah itu sami'un, Allah mendengar, maha mendengar semua suara, Allah mendengarkan. Kesalahan suara, kebenaran suara, Allah akan mengetahui. Allah itu basirun, Allah maha melihat, Allah melihat semuanya, yang nyata maupun yang gaib, yang nyata baik-baik atau yang nyata gaib, yang dinyatakan jelas atau yang disembunyikan, yang jujur atau yang tidak jujur misalnya, yang asli atau yang palsu misalnya. Allah tahu, termasuk Allah sangat mengetahui mana ijazah asli, mana ijazah palsu. Jamaah rahimakumullah, Allah juga maha mengatur semuanya ya. Karena alamnya Allah yang mengatur, sehingga semua aturan, semua hukum Allah mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah, juga mengapa Allah itu sebagai Al-Hakim, Al-Hakam tadi. Di surah Asy-Syura ayat 10 sampai 12, 10, 11, 12. Ini saya sampaikan intinya di surat itu. Ini menunjukkan syarat-syarat bahwa Allah itu maha sempurna di dalam menentukan hukum. Jadi yang memiliki sifat-sifat demikian, yang kesempurnaan itu Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali. Allah pencipta langit dan bumi, Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu, dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangannya, dijadikan kamu berkembang biak. Dengan jalan itu tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi, yang melapangkan rezeki, membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah bukti kesempurnaan di dalam Al-Quran bahwa hukum Allah itu sempurna. Maka jemaah sekalian, bagaimana dengan hukum manusia? Hukum manusia itu dibuat dengan mengikuti sifat-sifatnya manusia yang terbatas, yang relatif, yang dipakai untuk sebagian belahan bumi, tidak untuk semuanya. Maka jemaah sekalian, di dalam Islam manusia silahkan membuat aturan, mau hukum, tetapi pada prinsipnya adalah hukum, aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak bertentangan dengan hukum yang sempurna dari Allah. Jadi manusia yang harus menyesuaikan kepada aturannya Allah, bukan sebaliknya. Karena hukum Allah itu meliput segala isi bumi yang sifatnya universal, berlaku untuk semuanya. Sedangkan apa yang diatur manusia hanya berlaku relatif dan pada batas-batas tertentu. Sehingga pada prinsipnya manusia silahkan membuat aturan, tetapi aturan-aturan yang dibuat manusia hendaklah sesuai, seirama ya, senada dengan apa yang ditentukan Allah dalam hukum-hukumnya, yang hukum-hukum Allah itu melalui ayat-ayat kitabiah, hukum yang ada di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, dan juga melalui ayat-ayat kauniyah, hukum-hukum yang ada berlaku di alam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.